Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini marilah kita senantiasa tidak lupa untuk menambah dan membesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk menambah ketaatan-ketaatan kepadanya. Apalagi kita saat ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 bulan yang Allah sebutkan dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Dzulqa'dah yang Allah Subhanahu wa taala melarang secara khusus dan mewanti-wanti kita untuk tidak melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri dengan melakukan maksiat kepadanya. Dan kita pun dimotivasi agar meningkatkan ibadah kita. Keutamaan waktu dan tempat menjadikan amalan yang dilakukan di waktu dan tempat yang diutamakan oleh Allah memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan waktu dan tempat yang lain. Ketika kita melakukan maksiat kepada Allah di waktu dan tempat yang Allah muliakan, tentu berbeda dosanya bila kita melakukan di tempat waktu yang lain. Begitu juga ibadah dan ketaatan kita kepada Allah apabila kita lakukan di tempat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka tentu mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berupaya untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita sampai nanti kita berada di bulan Muharram, karena 3 bulan ini secara berurutan adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi tafsir kita bagian yang kedua dari surat An-Naba, yaitu ayat 17 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Inna yaumal fasli, sesungguhnya
hari al-fasl, hari pemisahan. Al-fasl maknanya, faslun itu adalah memisahkan, sehingga bahasa Arabnya kelas itu adalah faslun. Antar kelas dipisah, tidak bisa bergabung, tidak bisa jadi satu. Kana miqata, adalah sudah ditentukan waktunya. Yauma yunfakhu fis-suri, hari ditiupkannya sangkakala, fatatuna afwaja, maka kalian akan datang dengan berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u, dan langit dibuka. Fakanat abwaba, maka ada pada langit itu pintu-pintu. Wa suyyiratil jibalu, dan dihempaskan gunung-gunung. Fakanat saraba, dan dijalankan gunung-gunung. Fakanat saraba, maka ia adalah seperti sesuatu yang nampak tapi tidak ada. Bahasa sekarang namanya fata morgana. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam, kanat mirsada, adalah mirsad, itu adalah ismul alah dari rosoda yang artinya mengintai. Bisa menjadi tempat mengintai atau alat untuk mengintai. Littogina, bagi orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba, menjadi tempat tinggalnya. Labisina fiha, mereka akan tinggal di dalamnya, di neraka jahanam itu, ahqaba, beberapa abad lamanya. La yadukuna, mereka tidak bisa merasakan fiha, di dalam neraka jahanam itu, bardan, dingin, wala syaraba, dan juga minuman, illa hamima, kecuali air yang sangat panas, wa ghassaqa, dan nanah. Jazaan, sebagai balasan, wifaqa, yang setimpal. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka dulunya, la yarjuna, di dunia tidak mengharapkan, hisaba, adanya hari perhitungan. Wa kadzabu, dan mereka pun mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sedusta-dustanya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu kami telah mencatatnya pada sebuah kitab. Fadhuku, maka rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum, maka kami tidaklah sekali-kali menambahkan kepada kalian, illa adzaba, kecuali adab. Yaqulu ta'ala, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, mukhbiron, seraya memberi kabar, an yaumil fasli, tentang yaumul fasl, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Hari kiamat memiliki nama-nama lain, diantaranya adalah yaumul fasli, yang secara bahasa faslun itu artinya memisah. Sehingga tadi saya sampaikan bahasa Arabnya kelas itu adalah faslun. Termasuk ketika para ulama membuat satu pembahasan berbeda dengan yang lain, itu fasal. Faslun utawi iki iku fasal, memisah. Disebut dengan yaumul fasli, hari pemisahan, li'anna Allah yafsilu fihi bainal ibad, karena di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memisah antara para hamba, fima syajara bainahum, dalam apa yang mereka perselisihkan, permasalahkan ketika di dunia. Allah akan tampakkan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau di dunia mereka masih menyelisihkan, mereka masih berselisih, tidak tahu mana benar dan mana salah, maka ketika nanti hari kiamat yang di situ disebut juga yaumul fasli, mereka akan tahu, karena disitulah Allah memisah fima syajara bainahum, apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka pertengkarkan.
wa fi ma kanu yakhtalifuna fi, dan pada apa yang mereka terjadi ikhtilaf, perbedaan. Wa yafsilu kadzalik, demikian pula hari itu Allah juga memisah baina ahlil haqqi wa ahlil batil, antara orang-orang yang berada pada al-haq, kebenaran, dan orang-orang yang berada pada kebatilan. Siapakah yang menjadi ahlul haq, siapakah yang menjadi ahlul batil, maka nanti pada hari kiamat Allah akan pisah mereka. Wa ahlul kufri wa ahlul iman, wa ahlil kufri wa ahlil iman, begitu juga orang-orang yang berada dalam kekufuran dan keimanan, orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman, Allah akan pisah mereka. Wa ahlil udwan wa ahlil i'tidal, orang-orang yang selalu mengadakan permusuhan dan orang-orang yang berada dalam keadilan. Wa yafsilu fihi aidan baina ahlil jannah wa ahlin nar, dan pada akhirnya Allah akan memisah siapa di antara mereka yang akan menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Karena itulah disebut dengan yaumul fasli, hari pemisahan. Benar-benar dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nampaklah bagi kita kalau kita memperselisihkan, berbeda di dunia, maka Allah nanti akan pisah. Tentu perbedaan dan perselisihan ini adalah perbedaan dan perselisihan dalam masalah-masalah yang dasar, bukan pada masalah-masalah yang sifatnya furu' atau cabang dalam agama kita. Misalnya antara paham kekufuran dan keimanan, maka Allah akan pisah, dan seterusnya. Kemudian kana miqata, hari itu sudah Allah tentukan waktunya, kata Ibnu Katsir, annahu muaqqatun, bahwa hari yaumul fasli, hari kiamat itu adalah muaqqat, telah ditentukan waktunya, bi ajalin ma'dudin, dengan ketetapan yang telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuzadu alaihi, tidak bisa ditambah atasnya, wala yunqasu minhu, dan juga tidak bisa dikurangi. Hari kiamat terjadinya tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Kenapa? Karena kana miqata, waktunya sudah Allah tetapkan. Wala ya'lamu waqtahu illa ala ta'yini illallah azza wa jal, dan tidak ada yang mengetahui waktu yang telah Allah tetapkan tersebut secara ta'yin, penetapan yang pasti, kecuali Allah azza wa jalla. Makanya Nabi SAW di dalam hadis tentang Islam, iman dan ihsan, beliau ditanya matas sa'ah, atau akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabari aku tentang hari kiamat. Maka jawaban beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Waktunya tidak ada yang tahu. Nabi sekaligus Rasul ataupun malaikat yang terdekat dengan Allah pun tidak ada yang tahu waktunya. Hanya saja Rasulullah SAW menyampaikan tentang tanda-tandanya dan waktu dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 104, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami mengakhirkannya kecuali karena memang sudah waktu yang sudah dihitung. Apa yang terjadi kemudian ketika pada hari kiamat itu? Yauma yunfakhu, yaitu hari ditiupnya fisuri sangkakala, fatatuna afwaja, maka kalian akan datang, kalian akan digiring afwaja, berbondong-bondong, berombongan-rombongan. Ibnu Katsir menyebutkan, qala Mujahid zumara, makna dari afwaja zumara,
berkelompok-kelompok. Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau At-Tabari, yakni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Setiap umat akan datang bersama dengan rasulnya. Setiap umat akan datang, di situ ada rasul dari umat itu yang akan menyertainya, menyertai mereka. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 31. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari di mana kami menyeru setiap manusia dengan pemimpin mereka. Maksudnya dengan rasul mereka. Ayat ini digunakan oleh orang-orang Syiah Isna Asyariyah, orang-orang Syiah yang berkeyakinan adanya 12 imam itu. Jelas sekali di sini. Manusia nanti itu akan dipanggil bersama imam mereka. Mereka meyakini imam 12 mereka yang maksum, mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai imam yang terakhir, yaitu Imam Mahdi menurut versi mereka, yang saat ini masih ada di dalam gua, yang keberadaannya tidak ada yang tahu. Sejak kecil lenyap di dalam gua. Nanti menjelang hari kiamat menurut mereka akan keluar menjadi Imam Mahdi, versi orang-orang Syiah Isna Asyariyah. Karena di sini maknanya imam, kata-katanya dengan imam. Padahal imam di sini adalah pemimpin dalam artian rasul mereka. Setiap umat akan dipanggil dan rasul mereka akan mendampingi dan menjadi saksi bagi mereka. Wa qala al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis berkenaan dengan ayat ini, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainan nafkhataini arbauna. Antara dua tiupan sangkakala itu jaraknya 40, kata Nabi. Para sahabat penasaran, sekawan dosa nopo Nabi? Arbauna yauman, sekawan dosa dinten nopo? Antar sangkakala yang ditiup, antara yang pertama dengan yang kedua. Qala, Nabi jawab, apa itu? Gak kata sebut no. Ditanggleti malih kali para sahabat, qalu arbauna sahron, sekawan dosa wulan sasi nopo Kanjeng Nabi? Kala aba itu, Nabi ngejawab malih, gak kata sebut no wegah aku. Aba niku maknane wegah. Enggan nggih, aba wastakbaro. Enggan. Nabi mboten nyebutno. Ditakoni didedes kali sahabat nggih. Sekawan dosa dinten apa Nabi? Gak tak sebutno. Sekawan dosa wulan apa Nabi? Gak tak sebutno. Terakhir kira-kira takoni napa? Sekawan dosa tahun apa Nabi? Arbauna sanah. Kala apa itu? Gak kata sebut no. Masih para sahabat ya untuk ngeyel nggih. Kepingin roh nggih. Antara tiupan sangkakala pertama kali kedua niku jare-jarake Nabi sekawan dosa. Kan gak jelas ngeten niku. Sekawan dosa napa nggih. Kala manten-manten Nabi ngelanjutaken. Summa yunzilullahu minas sama'. Manten-manten Allah ngedoaken saking langit ma'an ing banyu alias udan nggih. Fayun bituna mongko padha cukul nggih. Menungso kama yang butul baklu kaya dene cukule sayuran. Baklun. Baklun niku sayur. Tukang sayur jenenge bakul. Leres nggih. Bakul niku bahasa Arab ternyata. Baklun niku sayur yang tidak ada batangnya. Sing batangnya boten keras niku baklun. Contohnya apa? Kangkung. Napa malih? Bayem, sawi. Niku baklun bahasa Arab nggih. Sing dodol jenenge bakul, bakalun. Niku tukang sayur. Nah, kalau kalian jenengan nyebutin apa?
bakul. Mongko padha cukul sapa menungso kama yan putu kaya dene cukul apa al-baklu sayuran. Laisa minal insani ora ana saking menungso syai'un suwiji-wiji illa yabla kejaba hancur, kejaba napa? Rusak. Illa azman nggih, kejaba belung wahidan siji. Ada satu tulang yang tidak rusak yang dimiliki oleh manusia ketika mati dikubur. Wa huwa ajbud dzanab. Nggih menika tulang ekor. Dzanab niku maknane ekor, dzanabun tulang ekor. Masing-masing kita punya tulang ekor. Nek gak percaya jenengan gerabak. Nggih, nek pas adus ta napa niku mungkin nggih ten ndukure ngapunten nggih, tempat keluarnya saat kita ghaid buang air besar itu ada tulang kecil itu. Kayak ngrenjel titik mriku. Niku sing jenenge ajdabud dzanab, yaitu tulang ekor. Itu nanti yang nggak bisa rusak. Semua fisik manusia ketika dimakamkan akan rusak, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah khususkan, para nabi, para rasul, para wali Allah. Allah haramkan serangga tanah untuk memakannya. Dadose wutuh nggih, niku tiang-tiang khusus, para nabi, para rasul nggih, para waline Allah niku diharamaken nggih, serangga tanah mangan fisike tiang-tiang khusus kalau wau. Nah, itu riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Wa minhu yurakkabu, dan dari tulang ekor inilah yurakkabu dan susun, bakal den susun apa al khalqu, penciptaan yaumal qiyamah, mangke dina kiamat. Dari tulang ekor inilah maka manusia akan disusun kembali fisiknya. Gini ku mau diturunaken apa? Didoakan udan sehingga cukul koyok dene cukulin apa? Sayuran niku. Mecungul nggih, tangi dewe-dewe. Fatatuna afwaja, kemudian Allah giring menuju suatu tempat berombongan-rombongan, berbondong-bondong mereka, berkelompok-kelompok. Fatatuna afwaja. Lalu kemudian berikutnya wafutihat, dan dibuka apa as-sama'u langit, fakanat mongko ono apa langit abwaban, iku abwaban piro-piro lawang, memiliki beberapa pintu. Yang dimaksud dengan pintu ini adalah turuqan, jalan-jalan, wa masalika linuzulil malaikah, dan tempat-tempat untuk turunnya para malaikat. Niki mboten disebutno enten piro lawange, nggih. Yang jelas niku bentuk jamak. Nek bentuk jamak bahasa Arab niku luwih teko pinten? Luwih teko loro. Diarani akeh niku nek bahasa Arab luwih teko loro. Nggih. Soalnya enten bentuk duanya dalam bahasa Arab. Nek bahasa Indonesia luwih teko siji ya dianggap akeh. Maka langit akan terbuka, di mana terbukanya langit itu nanti akan menjadi jalan datangnya para malaikat. Makanya nanti di hari kiamat juga Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat akan datang dengan bersaf-saf. Tentu tempat tinggal malaikat itu ya di langit, sehingga mereka dibukakan langit, mereka pun turun. Wasuyyirat, lan den lakokaken apa aljibalu pira-pira gunung, fakanat mongko ana apa gunung saraba. Saraba niku maknane napa?
Jawane fatamorgana niku napa? Napa, Pak? Hah? Bahasa Jawane fatamorgana niku napa? Napa, Pak? Amun-amun nggih. Ya nggih, leres. Ketoke ana, diparani tibake gak ana. Nah niku sarop. Nggih. Mumpun sampai keliru pun difasehaken sin. Nek sin omben-omben, nggih. Minuman syarab pakai sin. Nggih. Nek sarop niku fatamorgana. Kados ten surat An-Nur. Nggih, itu kan disebutkan tiang ingkang munafik itu melihat sesuatu diparani akhirnya mboten enten. Koyoke ana sing kena diombe, tapi ternyata mboten enten. Yahs apa nggih. Yahsabuhudz dham'anu ma, orang yang kehausan itu mengira temriko wonten banyu padahal mboten. Artinya ini kados terus Ibnu Katsir kaqaulihi kados dawuhipun Allah taala wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Nek panjenengan ningali gunung-gunung mesti jenengan ngira gunung niku mandek. Nggih napa mboten? Gunung niku mandek, jamidatan niku beku, padet temriku mandek. Padahal asline wahia tamurru marras sahab. Dia itu berjalan seperti jalannya sahab awan. Gunung niku ketoke nek kula kalian jenengan ningali mandek, tapi hakikate niku asline melaku. Kados melakune gumpalan-gumpalan awan. Wahia tamurru marras sahab. Nah itu kalau kita lihat seperti fatamorgana, tidak sesuai dengan faktanya. Kita lihat kokoh tetap di situ, tapi hakikatnya berjalan. Dan gunung seperti itu, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Juga sama dengan firman Allah Taala, watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung itu nanti pada hari kiamat seperti apa? Ihn manfush yang sebul, yang dihamburkan seperti kapas. Fakanat saraba, maka ia menjadi fatamorgana. Amun-amun niku au ai yukhayyalu ilan nazir annaha syai'. Orang yang melihat itu mengira bahwa itu sesuatu, walaisat bisyai', padahal bukan sesuatu. Wa ba'da hadza tadhhabu bil kulliyah, maka setelah ini semuanya akan hilang. Fala ainun wala asar, maka bendanya tidak ada, bekasnya pun tidak ada. Nanti kalau hari kiamat rata semuanya, bendanya tidak ada, bekasnya pun tidak ada. Kenapa? Karena sudah Allah cabut, Allah musnahkan, Allah hilangkan. Seperti firman Allah dalam surat Thaha ayat 105 atau 107. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, katakan Allah akan mencabutnya dengan secabut-cabutnya, menghilangkannya, menghancurkannya. Wa qala wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Surat Al-Kahfi. Bahwa gunung-gunung itu yang asalnya kita lihat saat ini kokoh, maka itu nanti akan tercabut. Dan ini adalah sebagian dari cuplikan adegan nanti pada yaumul fasli tadi, yaitu yaumul qiyamah. Wa qauluhu ta'ala inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam adalah mirsad, ai mirsadah muaddah, yaitu tempat mengintai pengintai yang telah disiapkan.
Littaghina, bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang telah berbuat tagha, melampaui batas. Wahum al-maradatu al-usatu, yaitu mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, al-mukhalifuna lirrusul, yang menyelisihi para rasul. Ma'aba ay marja'an au marji'an, tempat tinggal, wa munqalaban, tempat kembali, wa masyiran wa nuzulan. Sama artinya semuanya, tempat kembali, tempat tinggal, ya, tempat turun. Ini arti dari ma'aba. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan tentang inna jahannama kanat mirsada, yakni annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtazu binar. Tidaklah seseorang masuk ke surga kecuali mereka akan melewati neraka. Fa in kana ma'ahu jawaz, kalau mereka punya jawaz, jawaz itu tiket, naja, maka mereka selamat. Wa illa uhtubisa, kalau tidak maka mereka ditahan. Alaiha salasu qanatir, qanatir, di atasnya itu ada 3 jembatan. Ini mungkin yang dimaksud mereka adalah as-sirat. Kenapa? Wa im minkum illa wariduha, tidaklah kalian pasti akan melewatinya. Maksudnya melewati di atas neraka. Dan di atas neraka itu dibentangkan jembatan. Yang ini kata para sahabat, diantaranya Ibnu Mas'ud, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Setiap kita pasti akan melewatinya. Ada yang melewatinya secepat kilat, langsung sampai ke ujungnya, yang ujungnya itu adalah surga. Ada yang seperti angin yang sangat kencang, ada yang seperti kuda yang larinya juga kencang, ada yang berlari kencang, ada yang berjalan, ada yang sampai merangkak, ada yang gulik-gulik ngesot tapi akhirnya selamat, ada yang memang menjadi calon penghuni neraka, maka dikait oleh pengait-pengait yang ada di atas neraka jahanam itu, yang terbuat dari besi, enten gantole. Nah, orang yang beriman, kalau Allah takdirkan, Allah hukum dulu di neraka, tapi nanti suatu saat Allah akan ambil, Allah akan naikkan, dan Allah masukkan surga. Dan neraka itu paling bawah adalah orang-orang munafik, kemudian di atasnya adalah orang-orang kafir, dan yang paling atas adalah orang-orang beriman yang berdosa. Allah hukum, nanti suatu saat sudah waktunya habis hukuman itu, maka Allah akan ambil. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa hukuman orang yang beriman itu di neraka itu paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Enak nggih nek pitung dina? Lho, pitung dina. Sedina padha karo 1000 tahun ya. Enak dihukum mek 2 dina ya. Berarti 2000 tahun. 2 dina padha karo 2000 tahun. Labisina, mereka tinggal fiha di dalam neraka jahanam ahqaba. Ahqab niki jamak saking hukbun.
yaitu al-muddah minaz zaman, satu masa dari sebuah zaman. Para ulama beda pendapat, kata Ibnu Katsir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa satu hukub itu ya, lamanya adalah 80 tahun. 80 tahun. Kalau ahqaba, yaitu berarti lebih dari 2 hukub tadi, berarti lebih dari 160 tahun. Di atasnya itu. Kemudian disebutkan di sini, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Hilal al-Hajari, "Ma tajiduna al-hukba fi kitabillahil munazzal?" Apa yang kalian dapati dari kata-kata al-hukbu di dalam kitab Allah Al-Qur'an? Dia menjawab, "Najiduhu samani nasanah." Kami mendapati satu hukbun itu 80 tahun. Setiap tahun isna asyara syahron, setiap tahun itu 12 bulan. Kullu syahrin salasuna yauman, setiap bulan itu 30 hari. Wa kullu yaumin alfusanatin, satu hari 1000 tahun. Pun kalau satu hukub itu 80 tahun, 80 tahun itu berarti berapa hari? Nanti kali 1000. Nanti kali 1000. Labisina fiha ahqabah. Mereka tinggal di situ beberapa hukub. Kalau terjemahannya apa? Kalau di Quran terjemahan beberapa abad. Hah? Ahqabah tidak? Nggih. Ya apa? Mereka dalam waktu yang lama, tidak terbatas. Tidak ada batasannya. Kenapa ya? Bisa jadi tadi itu tidak ditentukan di sini berapa tahun. Sementara satu hari sama dengan 1000 tahun. Demikian diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr dan Ibnu Abbas serta Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, bahwa satu hari itu sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Kalau di akhirat saja mereka sudah dihukum beberapa abad, maka bisa kita bayangkan berapa lamanya mereka akan tersiksa di situ. Labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalamnya bardan, dingin, wala syaraba, dan juga minuman. Summa yuhaddisullahu lahum ba'da dzalik. Kemudian Allah menceritakan untuk mereka setelah itu adzaban min syaklin akhar wa nau'in akhar, satu siksa dari jenis yang lain dan bentuk yang lain pula. Yaitu mereka tidak bisa merasakan dingin dan juga tidak merasakan minuman. Artinya la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim. Mereka tidak mendapati di neraka jahanam dingin untuk hati mereka, wala syaraban thayyiban yataghaddauna fi bihi. Mereka pun tidak mendapatkan minuman yang enak yang bisa mereka minum. Walihadza qala, karena inilah Allah kemudian menjelaskan apa makanan dan minuman itu, yaitu hamim wa ghassaq, illa hamimau wa ghassaq.
yaitu hamim, air yang sangat panas, dan juga ghasaq. Ghasaq artinya nanah. Minuman para penduduk neraka adalah air yang sangat panas dan juga nanah. Yang disebut dengan hamim, fahuwa al-har alladzi qad intaha harruhu wa hummuhu. Yang dimaksud dengan hamim itu adalah sesuatu yang panas yang sudah notok panasnya, yang sudah mencapai puncak panasnya. Kalau di dunia ini kita bisa memanaskan air sampai batas berapa derajat, maka di akhirat nanti yang menjadi minuman para penduduk neraka itu adalah air yang sangat panas, yang sudah sampai batas akhir panasnya. Wal iyadu billah. Sementara ghasaq huwa ma ijtama'a min sadidi ahli nar, yaitu terkumpulnya dari nanah para penduduk neraka, wa irkihim, dan juga keringat mereka, wa dumu'ihim, air mata mereka, wa juruhihim, luka-luka mereka. Mereka tidak bisa merasakan dingin, minuman mereka air yang sangat panas dan juga nanah, yang itu kumpulan dari luka-luka yang diderita oleh penduduk neraka, keringat mereka, ya, dan juga tadi air mata mereka campur jadi satu, sehingga itulah yang dimaksud dengan ghasaq. Waqad qaddamna al-kalama 'ala al-ghasaq fi surati Shad. Dan ini dibahas juga oleh Ibnu Katsir dalam surat Shad tentang masalah ghasaq ini. Ya. Jadi ghasaq ini adalah campuran dari keringatnya penduduk neraka, air mata mereka, dan juga luka-luka mereka. Ada juga yang mengartikan seperti Ibnu Jarir, dimaksud dengan bardan, dingin ini an-naum. Mereka tidak bisa merasakan tidur, otomatis ngantuknya juga. Mereka tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur. Jadi memang optimal betul, maksimal betul. Kalau di dalam surga itu juga merasakan nikmat secara maksimal, dengan mereka tidak pernah ngantuk dan tidur di surga. Kalau di surga ngantuk tidur, maka ada beberapa nikmat yang terlewat dalam hidup mereka. Di neraka juga begitu. Mereka tidak ngantuk dan tidak tidur supaya maksimal saat mereka merasakan siksa neraka. Maka ngantuk dan tidur ketika di dunia itu karunia dan nikmat Allah bagi manusia. Ketika perang Uhud, ketika perang Hunain, itu kaum muslimin, para sahabat itu merasa bahasa Jawanya jumawa dengan jumlah mereka. Tapi ternyata kemudian keadaannya berbalik. Allah membuat kaum muslimin ngantuk supaya rasa takut mereka itu hilang. Orang ngantuk atau bahkan menjelang tidur itu akalnya zawal, akalnya itu tergelincir, hilang. Makanya salah satu di antara penyebab batalnya wudu itu adalah tidur dalam kondisi tertentu. Ya. Kenapa orang tidur itu akalnya hilang? Kalau orang akalnya hilang, itu tidak bisa merasa apa-apa. Maka ketika perang Allah ngantukkan, bahkan sebagian Allah tidurkan, sehingga sudah tidak punya rasa takut lagi.
Makanya orang yang akalnya itu hilang, pemabuk misalnya, itu gak duwe rasa wedi niku. Kongkon perang nglakoni apa lak budal. Nah, supaya maksimal di surga, maka penduduk surga ndak akan ngantuk, apalagi tertidur, apalagi tidur. Di neraka juga begitu, kata Ibnu Jarir. Maka mereka yang dimaksud dengan dingin itu adalah ndak ngantuk dan ndak tidur. Kemudian jazaan sebagai balasan wifaqon yang setimpal. Ai hadzal ladzi saru ilaihi min hadhil uqubah wafqa a'malihim. Artinya mereka yang merasakan siksa seperti ini, wafqa a'malihim sesuai amalan-amalan mereka al-fasidah yang rusak, allati kanu ya'malunaha fid dunya, yang mereka telah lakukan hal itu di dunia. Ini disampaikan oleh Mujahid, Qatadah dan yang lainnya. Setimpal dengan amalan mereka. Sudah sering saya sampaikan bahwa orang-orang liberal itu selalu menuduh Allah tidak adil. Dosa yang dilakukan manusia di dunia berapa puluh tahun, tapi kenapa siksanya, azabnya itu sampai sekian lama? Bahkan kalau orang kafir ya selamanya. Kata para ulama, karena orang kafir itu diberi umur berapapun, maka mereka akan terus dalam kekufurannya. Mau kasih umur 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Orang yang beriman, kenapa hanya beramal kebaikan beberapa puluh tahun mendapatkan balasan surga yang selama-lamanya? Karena orang yang beriman itu mau dikasih umur berapapun, mereka akan terus taat kepada Allah. Dan itu pun sebenarnya sudah nyata di dunia kita seperti ini. Kejahatannya beberapa menit, hukumannya bisa seumur hidup. Ada orang nembak mati, itu berapa detik itu, hukumannya bisa seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Itu yang hukum di dunia dibuat manusia. Innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka sesungguhnya tidak mengharapkan hisab ini. Lam yakunu ya'taqidun, mereka di dunia tidak berkeyakinan, tidak memiliki keyakinan anna sammadaron, bahwa di sana nanti ada satu kampung, yujazauna fiha, mereka akan dibalas di sana, wa yuhasabuna, mereka akan dihitung amalannya. Mereka tidak yakin adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan. Wa kadzabu, dan mereka pun mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sedusta-dustanya. Wa kanu yukadzibuna bi hujajillah, mereka mendustakan hujah-hujah Allah, wa dalailihi, dan dalil-dalilnya, ala khalqihi, atas makhluknya, allati anzalaha ala rusulihi, yang telah Allah turunkan kepada para rasul. Fayuqabilunaha bitakdzib wal mu'anadah, mereka pun membalasnya dengan mendustakan dan memusuhi dan pembangkangan. Para rasul sudah diutus menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi mereka mendustakan dengan sedusta-dustanya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu kami hitung, kami catat pada satu kitab. Wa qad alimna a'malal ibad kullahum, sungguh kami telah mengetahui amalan para hamba seluruhnya. Wa katabnaha alaihim, dan kami catat atas mereka. Wa sanajzihim ala dzalik, dan kami akan balas mereka atas hal itu. In khairan fa khairun, kalau baik balasannya kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau kejelekan maka dibalas dengan kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah oleh kalian, maka kami tidaklah menambahkan untuk kalian kecuali azab. Ayyuqalu li ahli nar, artinya dikatakan kepada penduduk neraka,
duku ma antum fihi, rasakan apa yang kalian ada di dalamnya. Falan nazidakum, kami tidak akan menambahkan kepada kalian illa adzaban min jisnihi, kecuali siksa dari jenisnya yang sama. Kata Qatadah ini adalah murid dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah satu mufassir yang juga berguru kepada Ibnu Abbas, turjumanul Quran, sehingga tafsir beliau ini dipakai oleh para ulama tafsir. Fahum fi mazidin minal adzabi abadan, mereka berada pada siksaan yang ditambah selamanya, kata Qatadah. Kemudian yang terakhir ada sebuah hadis dari Al-Hasan, ia berkata, aku bertanya kepada Aba Barzah Al-Aslami tentang ayat yang paling keras, paling dahsyat di dalam Al-Quran siksaannya kepada penduduk neraka. Kemudian dia menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca ayat faduku falan nazidakum illa adzaba, faqala halakal qaumu bima'asihim Allah azza wa jalla, celaka, binasa satu kaum sebab maksiat-maksiat mereka kepada Allah azza wa jalla. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba, di dalam neraka ditambah siksanya dari siksa yang sejenis, kalau di dalam surga ditambah nikmat-nikmatnya. Inilah gambaran dimulai dari peniupan sangkakala sampai nanti pada tempat tinggal bagian ini adalah orang-orang yang masuk neraka jahanam. Ayat berikutnya menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.